Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi minggu ini. Kita mau kembali memuji Tuhan. Kita kembali untuk datang bersekutu bersama di sekolah minggu online. Hari ini kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau bilang selamat pagi Bapak. Kita mau mengucap syukur buat anugerah Tuhan sepanjang seminggu ini. Kalau kita boleh menikmati liburan dari kemarin, libur lebaran, juga libur kenaikan Tuhan Yesus, kita mengucap syukur kita boleh lewati minggu ini dalam anugerah Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari ambil waktu teduh sejenak. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk menyenangkan hati-Mu, ajar kami untuk sungguh boleh dengar-dengar akan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan untuk menggunakan waktu-waktu yang ada dengan baik. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semua dalam tangan kasih dan penyertaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Kalau kita ingat minggu ini, kita boleh merayakan banyak hal, tapi kita boleh bersyukur kalau kita boleh kembali mengucap syukur, kita boleh menikmati waktu-waktu liburan kita. Kembali kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan, kita mau bilang, ku bawa kepadamu persembahanku. Kita mau katakan, Tuhan ini ucapan syukur kami. Kalau kami boleh ada, kalau Tuhan boleh pelihara kami sampai hari ini, semua anugerah Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama, ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan.
bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh punya waktu, kami boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan, biar itu boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di gereja ini, dan yang beri hikmat setiap pengurus-pengurus agar sungguh boleh memakai uang ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, orang ucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu sama-sama. Kita mau bilang pertolongan-Mu begitu ajaib. Hatiku tenang. Nyanyikan lagu sama-sama. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari ambil waktu sejenak sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita mau bilang hatiku tenang dekat-Mu. Karena hanya dekat Allah saja hati kita boleh tenang. Kita boleh berseru, kita boleh berdoa kepadanya. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu
ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Lasa harap semuanya tetap sehat ya. Mungkin sebagian dari anak-anak bingung, kenapa sih kok sekolah minggu lagi? Sepertinya baru beberapa hari yang lalu kita sekolah minggu, kita ibadah ya. Nah anak-anak, Lasa mau kasih tahu, Kamis yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di dalam iman Kristen ada beberapa hari raya yang kita peringati sehingga kita harus beribadah selain di hari Minggu ya. Contohnya perayaan-perayaan besar yang kita peringati apa? Kelahiran Tuhan Yesus kita rayakan di Natal, kematian Tuhan Yesus kita rayakan di Jumat Agung, kebangkitannya di Paskah. Nah kemarin kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nanti ada lagi hari raya khusus yang kita rayakan minggu depan. Apa itu? Nanti ya anak-anak akan tahu. Hari ini seperti masih membahas apa yang dibahas Lause Christine hari Kamis kemarin. Lause mau cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tenang, Lause gak akan ulang ceritanya, tapi Lause mau mengajak anak-anak berpikir lebih dalam tentang kenaikan Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita lipat tangan, kita berdoa untuk firman Tuhan kita ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami kembali boleh datang beribadah. Dan sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti dan kami bisa juga melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekarang Lause mau mengajak anak-anak untuk flashback sebentar, sedikit aja, membayangkan bagaimana perasaan para murid ketika Tuhan Yesus mati. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan akhirnya mereka harus menguburkan Tuhan Yesus, bagaimana perasaannya? Mereka pasti sangat sedih, ya. Mereka begitu berduka karena kematian guru yang mereka kasihi. Tapi gak lama setelah kematian Tuhan Yesus, 3 hari kemudian, ketika para wanita mereka pergi pagi-pagi ke kubur Tuhan Yesus, mereka melihat bahwa kubur itu kosong. Seorang malaikat memberitahukan bahwa Yesus yang mereka kasih itu bangkit. Ternyata betul apa yang dijanjikan. Dan akhirnya kesedihan mereka beberapa hari yang lalu akibat kematian Yesus sirna. Karena Yesus gak mati lagi, Yesus bangkit. Dan akhirnya kita dengar cerita kemarin ya, beberapa hari minggu yang lalu kita dengar setelah kebangkitannya Tuhan Yesus bersama dengan para murid, menampakkan diri kepada para murid, bahkan duduk bersama dengan mereka. Mereka penuh sukacita, mereka bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus lagi. Tapi sekarang Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus gak akan selamanya bersama-sama mereka. Tuhan Yesus akan pergi ke rumahnya, kembali ke rumahnya, kepada Bapa di surga. Wah, coba kamu bayangkan apa yang dipikirkan, dirasakan oleh para murid. Sedih tadinya, terus senang. Sekarang mau ditinggal lagi. Gimana perasaannya? Pasti mereka sedih ya. Mereka langsung membayangkan, wah, Tuhan Yesus udah bersama-sama dengan kita, sekarang mau pergi lagi. Sekarang Tuhan Yesus akan tinggalkan kita lagi. Gimana kita sekarang? Dan akhirnya mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Anak-anak, kalau kamu jadi para murid, pasti kamu juga sedih. Kamu berpikir, kenapa ya? Kok Tuhan Yesus harus pergi? Kenapa Tuhan Yesus gak sama-sama dengan kita aja ya anak-anak? Kan enak ya, kalau Tuhan Yesus sama-sama kita terus. Kalau kita punya masalah, kalau kita sakit, kita bisa langsung cari Tuhan Yesus. Kita langsung bisa pegang Tuhan Yesus, bisa minta Tuhan Yesus tolong kita.
bisa minta Tuhan Yesus sembuhkan kita. Betul ya? Tapi kenapa Tuhan Yesus harus pergi? Minggu yang lalu Lause Krisis sudah jelaskan bahwa Tuhan Yesus pergi ke surga mau mempersiapkan tempat, menyiapkan tempat bagi kita juga. Jadi kita nanti orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, nanti waktu kita mati, kita meninggal, kita punya tempat di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita boleh pikir, kalau kita boleh minta, kenapa nggak sekarang aja sih Tuhan Yesus sama-sama kita? Nah, Lause Tania mau ajak anak-anak berpikir ya. Coba kalau kalian bayangkan, Tuhan Yesus sama-sama dengan kita selalu. Memang enak, kita bisa pegang, kita bisa peluk Tuhan Yesus, kita bisa langsung ngobrol sama Tuhan Yesus. Tapi anak-anak, kita lupa loh, kalau ternyata di dunia ini makhluk hidup manusia itu gak cuma kita doang sendiri. Ada banyak orang yang juga dikasihi oleh Tuhan Yesus. Roughly 7.6 billion people share life on planet Earth, and that number is growing all the time. That's a lot of people. Dan penduduk bumi yang sebanyak itu tinggal di seluruh penjuru bumi. Mereka tersebar baik yang dekat maupun yang jauh. Semuanya di tempat-tempat yang berbeda. Nah, dengan jumlah manusia, populasi yang sebanyak itu, bagaimana caranya Tuhan Yesus bisa saat ini menolong kamu? Lalu di satu tempat yang lain, di satu waktu yang lain, Tuhan Yesus juga harus pergi ke belahan dunia yang lain, ke Palestina, atau ke Italia, atau ke Argentina, atau pergi ke Malaysia untuk menolong anak-anak lain juga yang membutuhkan Tuhan Yesus. Hari itu juga, saat itu juga. Bagaimana? Kan tidak mungkin. Kalau kita mau pergi, misalnya Tuhan Yesus saat ini sedang ada di Yerusalem. Kita mau pergi, kita di Indonesia, kita harus pergi ke Yerusalem untuk ketemu Tuhan Yesus. Gak gampang kan? Kita harus beli tiketnya dulu, kita harus punya paspornya, kita harus punya visa, kita harus punya perlengkapan, kita harus punya cukup uang untuk bisa terbang ke Yerusalem. Atau misalnya nih ya, Tuhan Yesus punya kemampuan teleport. Pasti dong ya, Tuhan Yesus kan hebat. Tuhan Yesus misalnya nih, kita coba berandai-andai, Tuhan Yesus punya kemampuan untuk teleport. Tuhan Yesus datang dari Palestina, Tuhan Yesus datang ke kita, ke rumah kita, menolong kita saat ini juga. Tapi jangan lupa loh, mungkin di detik yang sama, waktu yang sama, ada juga orang lain di Malaysia yang butuh pertolongan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus apa perlu cepat-cepat selesaikan masalah dengan kita lalu pergi ke Malaysia untuk menolong kita? Kan mustahil. Tuhan Yesus tidak mungkin membelah dirinya. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Karena seperti yang Lause Krisis ceritakan kemarin, bahwa Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian, Tuhan Yesus punya tubuh ya, punya daging yang bisa disentuh, ya kan? Nggak seperti hantu Casper yang yang mengawang-awang, nggak punya tubuh. Jadi kita nggak bisa sentuh, bisa kemana aja. Tuhan Yesus tuh punya tubuh real, yang saat ini dia di sini, ya dia ada di sini. Dia nggak mungkin tubuhnya saat ini ada di sini, lalu dia juga ada di tempat lain, di sana. Itu kondisinya waktu Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Nah, anak-anak, hal ini membuat kita sadar, membuat kita jadi mengerti. Kenapa ya? Kalau Tuhan Yesus ada di sini, Tuhan Yesus, pekerjaan Allah, karya Allah tidak akan menjadi maksimal. Rencana Allah itu belum sempurna. Kalau Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian menjadi penuh kuasa, ya udah stay aja di bumi, tolong kita. Rencana Allah belum sempurna. Masih ada satu plan-nya Allah yang akan menyempurnakan semuanya, yaitu dengan kedatangan Roh Kudus. Nah, namanya saja Roh Kudus, bentuknya pasti roh, ya. Roh Kudus bisa berada bersama dengan semua orang yang ada di seluruh dunia saat yang sama, tidak perlu berganti-gantian. Anak-anak mengerti ya? Coba ikutin cara berpikir yang Lause mau anak-anak belajar. Kalau Tuhan Yesus secara daging ada di sini, tidak mungkin bisa ada di, bahkan nih sekarang Lause Tania ada di ruangan ini, tidak mungkin Lause Tania tubuh ini berada di dapur. Tidak mungkin. Dan Tuhan Yesus saat itu juga begitu, dia punya tubuh yang sama dengan kita. Tidak mungkin dia ada di sini saat ini, lalu dia ada juga di tempat lain. Tetapi kalau Roh Kudus, Allah Roh Kudus
punya kemampuan itu. Allah Roh Kudus bisa berada bersama dengan kita saat ini, bersama dengan Lausa saat ini, dan juga bersama dengan anak-anak di rumah. Bisa juga bersama dengan anak-anak lain di Italia, anak-anak lain di Australia. Allah Roh Kudus bisa bersama-sama dengan mereka. Itulah sebabnya Tuhan Yesus perlu naik ke surga. Anak-anak perlu secara fisik meninggalkan murid-muridnya dan naik ke surga, supaya dengan naiknya dia ke surga, Allah bisa mengutus Roh Kudus, Allah Roh Kudus bergantian menemani kita, bersama-sama dengan kita. Ya, itu sebabnya anak-anak, kenapa kita bersyukur, kita perlu bersyukur Tuhan Yesus naik ke surga. Bukan cuma karena dia menyiapkan tempat, tetapi karena setelah kenaikannya ke surga, Allah mengirimkan pribadi yang lain yang bisa menemani kita selama-lamanya. Semua anak-anak Allah bisa ditemani, tidak perlu bergantian. Sekarang Lausa mau bacakan firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, dengar, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Maksudnya adalah Yesus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur maksudnya adalah Roh Kudus. Jika Yesus tidak pergi, maka Roh Kudus tidak akan datang kepada kita. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jikalau Yesus pergi, setelah Yesus pergi dan naik ke surga, maka Yesus bisa mengutus Roh Kudus kepada kita. Ini ayat hafalan kita ya anak-anak. Sekali lagi, Yohanes 16 ayat 7. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Demikian firman Tuhan anak-anak. Kita bersyukur Tuhan Yesus naik ke surga. Kita bersyukur Roh Kudus akan dikirimkan kepada kita. Nah, itu yang Lausa cerita. Minggu depan kita akan memperingati satu lagi hari penting bagi umat Kristen, bagi kita anak-anak Tuhan, yaitu hari dicurahkannya Roh Kudus. Anak-anak akan belajar satu lagi pribadi Allah yang mungkin sering kita lupakan. Kita nggak terlalu kenal dengan Allah Roh Kudus. Padahal pada saat ini Allah Roh Kuduslah yang ada bersama-sama dengan kita, yang menjadi penghibur kita. Waktu anak-anak sedih, Yesus tidak datang secara fisik ke rumahmu, menghiburmu. Tetapi Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kamu, dialah yang menghiburmu. Nah, kemanapun kamu pergi, Allah Roh Kudus bersama-sama dengan kamu. Dia ada di dalam hati kamu. Waktu kamu sedang ketakutan, maka Allah Roh Kuduslah yang memberikan kamu ketenangan. Ketika kamu sedang penuh dengan kemarahan, maka Allah Roh Kuduslah yang menenangkan kamu, yang mengingatkan kamu supaya kamu bisa mengendalikan dirimu. Anak-anak, puji Tuhan, kita bersyukur ya kalau Tuhan Yesus boleh naik dan Tuhan Yesus akhir nanti akan digantikan oleh Roh Kudus. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan rencanamu begitu sempurna. Dari kelahiran, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, bahkan sampai naiknya ke surga, Engkau sudah merencanakannya bagi kami. Dan kami juga bersyukur karena Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi kami sebagai penolong, penghibur di dalam hati kami yang tinggal bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye!